Dan masih ada fasal yang ke-6 dan ada fasal yang ke-7. Fasal yang ke-6 ini mulai dari halaman 313 dan berakhir di halaman sekitar halaman 455. Jadi tidak memungkinkan untuk kita baca sekarang. Insyaallah taala di waktu lain akan kita sambung. Mungkin kalau Allah memberikan taufik di kesempatan daurah di tempat-tempat lain, insyaallah taala kita sambung. Ya, wala kulli hal, kalau tidak diselesaikan di sini, kita akan selesaikan di tempat yang lain, insyaallah taala. Dan saya tidak ingin menambah materi dan mengejar target sampai selesai, dan kita meninggalkan letak-letak iskal yang ada pada ikhwah, letak-letak permasalahan yang kira-kira masih dianggap sebagai ganjalan. Maka sekarang saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala at-taufiq was-sadad. Sini ada yang bertanya, apa dalil membaca la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir pada salat maghrib dan subuh sebanyak 10 kali, dan membaca 3 qul pada salat maghrib dan salat subuh sebanyak 3 kali. Adapun membaca la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir 10 kali salat maghrib, salat subuh, itu memang ada hadis yang menunjukkannya, tetapi hadisnya lemah. Hadisnya lemah, karena itu saya tidak sebutkan tadi, dan saya hanya menyebutkan hadis-hadis yang sahih. Ya. Dan demikian pula membaca 3 qul yang ada apa yang saya sebutkan itu tadi, hanya dibaca di belakang setiap salat 1 kali, dan tidak diterangkan 3 kali. Wallahu taala alam. Sini ada pertanyaan, saya pernah mendengar dari seorang ustadz dalam seminar Islam di Unhas. Dia mengatakan bahwa seseorang kalau memakai pakaian harus disesuaikan dengan adat setempat. Dan dia bilang kalau kita memakai jubah itu akan terlihat seperti perempuan, seperti wanita. Ya, pertanyaan, apakah pernyataan tersebut benar dan adakah dalilnya? Pernyataan tersebut di atas adalah pernyataan yang batil dan tidak dibangun di atas tuntunan dari Al-Quran was Sunnah, dan menjawabnya terlalu meluas, ingin mengikuti kebiasaan masyarakat. Ya. Sekarang kalau kebiasaan masyarakat tidak pakai jilbab, disuruh tidak pakai jilbab para perempuan, begitu. Kalau mengukur adat, ya, kebiasaan orang, maka tidak bisa menerapkan apa-apa yang kita pandang pantas untuk diterapkan. Memakai jubah itu adalah perkara, yang kita tidak katakan itu wajib, dan tidak pula kita katakan sunnah. Tetapi kita katakan Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai saub, ya, memakai pakaian jubah, memakai imamah, dan kita semangat mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan siapa melakukan hal tersebut karena mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam, insyaallah taala dia mendapat pahala. Dia mendapatkan pahala. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, orang Indonesia itu memakai saub dan jubah itu bukan perkara yang asing, bukan perkara yang aneh. Ya, antum tidak pernah lihat orang-orang awam pergi acara-acara kawin pakai saub. Orang-orang yang sudah habis haji, acara-acara pernikahan pakai resepsi pakai saub, pakai imamah masuk acara pernikahan. Ini orang awam ini. Ya, pakaiannya musbil, saubnya musbil, ya. Masuk bersama istrinya yang penuh dengan listip, ya. Jalan dia masuk ke dalam acara pernikahan. Ya. Maka itu bukan perkara yang aneh dalam Indonesia. Kalau dikatakan bertentangan dengan adat Indonesia, itu salah besar. Ya. Dan hanya mengikuti hawa nafsu saja. Ya. Hanya mengikuti hawa nafsu. Mereka ini, orang-orang yang seperti ini, modelnya adalah orang-orang yang tidak tahan cemooh, tidak tahan cercaan manusia. Ya, dikatakan begini, dikatakan begitu. Akhirnya, dia pun melakukan perkara-perkara yang ganjil. Maka hendaknya bersikap adil dalam menilai. Adapun mengatakan serupa dengan perempuan, ini adalah perkataan yang batil. Wallahu ta'ala alam. Jika ada seseorang yang selesai berjima, kemudian setelah mandi junub, dia sholat. Pas dalam sholatnya keluar mani. Diperkirakan mani, karena maninya tidak keluar pada saat berjima. Apakah sholatnya batal? Dan apakah dia harus mengulangi mandi junub? Kalau keluar, ya, dibedakan ya antara laki-laki dan perempuan. Dibedakan antara laki-laki dan perempuan. Kalau dia adalah laki-laki, kemudian keluar pada saat sholat, dia batal sholatnya, pergi mandi. Ya, kalau dia perempuan, dibedakan yang keluar itu apa?
Kadang yang keluar adalah air bekas suaminya pada saat dia berdiri keluar, maka ini tidak membatalkan salatnya, dia lanjutkan salatnya. Tapi kalau air yang keluar adalah air dari dirinya dan dia rasakan, maka dia mandi, ya, keluar dan mandi junub dan salatnya batal. Itu jawabannya, wallahu taala alam. Bagaimana bila seorang wanita ketika sedang berada dalam salat tiba-tiba merasakan ada auratnya yang kelihatan, misalnya bagian rambut dan kakinya. Dapatkah dia segera menutupinya dalam salat? Iya, kewajibannya kalau didapatkan tertutup, langsung dia tutup. Ya, dia bergerak dengan gerakan, ya, tidak apa-apa, dia memperbaiki dan menutup auratnya yang nampak, rambutnya atau yang semisal dengannya. Itu yang harus. Kalau dibiarkan nampak, ini adalah perkara yang salah, ya. Wallahu taala alam. Bila seorang berwasiat untuk dikubur di bagian luar masjid dan dibatasi tembok, maka bolehkah dipenuhi? Tidak boleh dipenuhi. Haram hukumnya untuk dipenuhi. Sebab dikubur di depan masjid, walaupun hukum salat di situ hanya sekedar makruh, tetapi kuburannya yang berada di depan situ, itu bisa menjadi dari'ah, pengantar kepada kesyirikan. Mungkin anak-anaknya tahu, dia hanya sekedar dikubur, tapi cucu-cucunya mungkin akan menyembah kuburnya. Akan menyembah kuburnya. Maka tidak boleh yang melakukan seperti itu, apalagi pada sekarang ini terlalu banyak orang yang jahil akan syariat Islam, ya. Kesyirikan-kesyirikan yang tidak pernah dilakukan oleh kaum musyrikin di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada yang melakukannya di zaman ini. Ada yang melakukannya di zaman ini. Ya, antum tidak tahu di Jawa itu ada sapi namanya Kiai Slamet, ya, di Solo. Ya, itu tiap hari apa begitu? Ya, hari raya Islam dibawa keliling alun-alun. Ya, kalau dia membuang tainya, maka berebutan orang mengambilnya. Tabarruk. Ini kesyirikan-kesyirikan yang tidak pernah dilakukan oleh orang-orang di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ada yang melakukannya di zaman ini. Ya. Ya, wallahul musta'an. Bagaimana hukumnya seorang wanita salat dengan pakaian berupa celana ketat yang dari bentuk atau celana atau coraknya memang dikhususkan untuk wanita. Kalau pakaiannya ini sesuai dengan pakaian syar'i, dalam arti dia menutupi seluruh tubuh dan tidak membentuk tubuh, ya, dan pakaiannya suci, tidak ketat, maka salatnya syah insyaallah taala. Salatnya syah. Jadi ukurannya apa yang telah kita sebutkan pada pertemuan yang telah lalu. Bagaimana cara meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri? Adakah batasannya? Ya, batasannya sebagaimana yang diterangkan kemarin, diletakkan di atas dira. Dan di dalam hadis yang lain dikatakan diletakkan di atas telapak tangan, kemudian di pergelangan dan arruz. Arruz itu adalah batasan dari dari pertengahan, dari pergelangan tangan sampai ke pertengahan antara pergelangan tangan dan siku. Itu arruz namanya. Jadi dari sampai sini rusgun namanya. Jadi kalau dia meletakkan salat, ada sebagian diletakkan di atas telapak tangan dan sebagian diletakkan di atas pergelangan tangan dan sebagiannya di atas rus. Jadi ini cara meletakkannya. Diletakkan atau digenggam. Dua cara. Diletakkan atau digenggam. Ya, dan jangan digabungkan antara meletakkan dan digenggam. Diletakkan 3 jari, digenggam 2. Ini bid'ah. Ya. Itu bid'ah, dan ini penjelasannya di sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah disyariatkan kunut pada setiap witir? Iya, disyariatkan kunut pada setiap witir. Ya, boleh untuk kunut, ya. Hukumnya boleh. Bagi siapa yang ingin kunut, silahkan dia kunut dan membaca doa kunut yang dituntunkan dalam hadis Al-Hasan Ibn Ali radhiyallahu taala anhu. Bagaimana bila tentang sujud tilawah, khususnya pada subuh Jumat? Ada yang mengatakan sujud tilawah hanya pada 4 surah dalam Al-Quran. Ada pula yang mengatakan semua ayat-ayat sajadah. Ya, memang para ulama berbeda pendapat. Dan yang tertulis di mushaf itu yang diberi tanda pada 15 tempat, ya, setiap tempat sujud, itu 15 tanda, itu cuma tanda saja. Ya. Cuma tanda diletakkan oleh para ulama yang membikin atau yang menuliskan mushaf itu. Dan mereka berikan peringatan bahwa itu adalah menurut pendapat sebagian madhab fikih. Jadi pendapat sebagian madhab. Kalau diperiksa dari sisi ilmu hadis, pada 15 tempat itu memang semuanya punya hadis 15 tempat. Tapi dari seluruh hadis-hadis yang ada, yang sahih cuma pada 4 tempat saja. Selain dari itu adalah hadis lemah. Yang sahih pada 4 tempat. Yang pertama dalam surah Shad. Yang kedua dalam surah An-Najm, di akhir surah An-Najm. Yang ketiga dalam surah Al-Insyiqaq, ila as-sama'u insyaqqat. Ya, di akhir hampir di akhir surah As-Sajdah. Kemudian yang keempat pada surah Al-Alaq, ya. Pada surah
al-alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya, di situ letaknya di akhir ayat itu tempat sujud tilawah. 4 tempat. Selain itu adalah lemah. Selain itu dalam hadis yang lemah. Karena itu kita hanya sujud pada tempat yang Nabi syariatkan untuk sujud. Adapun membaca surah As-Sajdah dan surah surah Al-Insan pada salat subuh itu adalah perkara yang disunnahkan. Tetapi tidak disebutkan di situ sujud tilawah. Adapun sujud tilawah dalam sujud sajdah, dalam surah As-Sajdah, sujud tilawah dalam surah As-Sajdah itu memang ada haditsnya, tapi dilemahkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Karena itu tidak ada yang sahih dalam hal ini. Ya, adapun dalam surah As-Sajdah memang ada athar dari Ali bin Abi Thalib diriwayatkan oleh Imam At-Tahawi di dalam syarah Mushkil al-Athar dari jalan Asim ibn Abi Nujub meriwayatkan dari Zir bin Hubeish dari Ali bin Abi Thalib dan sanadnya hasan tetapi mauquf terhadap Ali bin Abi Thalib. Karena itu kita melihat bahwa tempat sujud tilawah pada 4 tempat itu saja, wallahu taala alam. Iya. Kalau memang hanya 4 surah, bagaimana seharusnya sikap seorang makmum kalau imamnya sujud tilawah pada selain dari 4 tempat itu? Ya, sikapnya makmum dia ikut bersama imamnya. Innama ju'ilal imamu yu'tamma bi. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Dan kita sujud berdasarkan zahir ayat, yaitu ayat memerintahkan umum untuk sujud. Maka tidak apa-apa dia sujud kalau imamnya sujud. Nah, wallahu taala alam. Dan itu fatwa dari Syekh Mukbil rahimahullahu taala tentang masalah kalau imamnya sujud itu tadi. Apa hukumnya menggunakan biji-bijian dalam bertasbih? Menggunakan biji-biji tasbih itu hukumnya adalah bid'ah sebab tidak ada dalil yang menunjukkan tentang hal tersebut. Ada dalil-dalil cuman berputar antara hadis yang lemah sekali dan hadis yang palsu. Ya. Karena itu, ya tidak disyariatkan bertasbih dengan menggunakan biji-bijian dan bertasbih dengan menggunakan biji-biji tasbih itu menyelisih sunnah tadi yang mana Nabi menghitung tasbih dengan tangannya, menghitung tasbih dengan tangannya. Apakah jamaah yang salat di belakang imam-imam yang tidak tahu telah melakukan kesyirikan seperti yang di kampung salatnya syah? Kalau dia tidak tahu imamnya melakukan kesyirikan, salatnya tetap syah. Ya. Sebab seseorang asalnya kalau dia muslim, mengaku muslim, asalnya kita terima. Kita hanya menerima zahir, tidak perlu ditanya. Dan bid'ah hukumnya seorang mau masuk masjid tanya dulu hukumnya. Imamnya anu enggak? Imamnya ini enggak? Imamnya ini, tanya dulu semuanya. Imamnya barasanji enggak? Imamnya tidak ke kuburan? Imamnya ini. Itu bid'ah. Ya, seorang asalnya kalau masuk masjid, asalnya muslimin adil. Kecuali kalau nampak jelas dengan dalil, argumen, data jelas bahwa dia ini punya penyelewengan, ya kita terima. Kita terima. Maka kalau dia tidak tahu asalnya, dia tahu bahwa orang ini tidak melakukan kesyirikan, ya dia tidak kenal, dia salat di belakangnya dan salatnya syah. Dan dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shallu fa in asabu falakum wa lahum wa in akhtau falakum wa alaihim." Ya, salatlah kalian kalau mereka benar dalam salatnya, maka pahalanya untuk kalian dan untuk mereka. Dan kalau mereka salah, maka pahalanya untuk kalian dan salahnya ditanggung oleh mereka. Demikian, wallahu taala alam. Apakah perbuatan bid'ah apabila salat telah diperlombakan? Seperti keadaan anak-anak santri di TPA sekarang. Maksudnya diperlombakan dalam artian cara salat yang benar, diperlombakan. Kalau seperti itu dalam bentuk ta'lim, mendidik, ya, ta'lim, ya, musabaqah dalam bentuk perlombaan cara yang baik, sama-sama berlomba mempelajari cara salat yang baik, kemudian praktek nanti dan dilihat siapa yang paling bagus salatnya diberi hadiah, itu boleh-boleh saja dan bukan perkara yang terlarang insyaallah taala. Nah, dan itu mempunyai asal dari dalil atau dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam. Kapankah kita dan juga masuk ke dalam umuman firman Allah Subhanahu wa taala wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Dan tolong menolonglah dalam kebaikan dan ketakwaan. Kapankah kita menyempurnakan salat apabila kita masbuk? Apakah pada saat luar salam pertama atau salam kedua? Saya sudah jawab tadi ya. Di pelajaran tadi saya katakan, yaitu apabila selesai salam pertama atau kedua? Kedua. Bagaimana jika digigit nyamuk dalam salat? Apakah boleh mengusir dan mematikannya? Ya. Adapun mematikannya itu gerakan serius kalau mematikan. Ya. Sebab dia mengeker sasaran. Ya. Kalau sekedar mengusir, tidak apa-apa dia bergerak sedikit. Insyaallah taala, kalau memang gigitan nyamuk tersebut berpengaruh padanya. Ya. Bagaimana cara memperingatkan seorang guru mengaji pada suatu kampung yang dominan memberikan pelajaran salat dan masalah lain yang bid'ah seperti mengajarkan niat dengan dilafadzkan. Cara memperingatkannya
dinasihati dengan cara yang baik, dengan hikmah, diterangkan dengan dalil. Dan yang saya nasihatkan pada seorang penuntut ilmu, ya, dia menghafalkan segala sesuatu dengan dalilnya. Sehingga kalau berbicara menasihati orang, argumennya kuat, pijakannya kuat, dan orang percaya dengan perkataannya. Ya, adapun kalau dia sampaikan begini, ya, apa dalilmu? Oh, saya dengarnya begitu. Ya. Atau saya pernah baca begitu dan saya lupa. Nah, ini walaupun orang yang bisa menerima ada mungkin kalau dia percaya pada orang tersebut, tetapi ya kalau dia sampaikan dengan dalil, tentunya itu lebih menancap ke dalam dada orang yang menerimanya. Karena itu yang saya nasihatkan, hendaknya seseorang menghafalkan ilmu, menghafalkan hadits-hadits, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjanjikan dan telah mendoakan kebaikan bagi mereka. Dalam hadits yang mutawatir beliau nyatakan, "Naddarallahu imra'an sami'a minni maqalatan faballaghaha kama sami', farubba muballighin aw amin sami'." Ya, mudah-mudahan Allah membuat cerah, membuat indah wajah seseorang apabila dia mendengar dari saya satu perkataan kemudian dia sampaikan sebagaimana dia dengar. Ya, kadang-kadang orang yang disampaikan kepadanya lebih memahami daripada orang yang menyampaikan. Maka di sini Rasulullah mendoakan kebaikan untuk mereka, dan banyak lagi dalil yang menunjukkan tentang keutamanya dan fadilahnya. Wallahu taala alam. Apakah salatnya makmum yang masbuk batal bila sutranya jauh dan orang-orang yang berlalu di depannya? Kalau misalnya sutranya jauh, ya, sutranya jauh dan dia tidak mampu melangkah mendekati sutra, tidak mampu melangkah mendekati sutra. Kalau ada orang yang berlalu di depannya, maka yang dihalangi adalah orang yang berlalu sejarak jangkauan tangannya saja, sejarak jangkauan tangannya. Adapun lebih dari itu, ya, dia tidak harus untuk menjaganya. Ya, wallahu taala alam. Sebab itu yang tersebut dalam hadis, ya. Kalimat dalam lafaz-lafaz hadis yang sangat banyak, baina yadayhi, antara kedua tangannya. Jadi dalam jarak jangkauan tangan itu yang dicegah. Selain dari itu, ya, dibiarkan saja kalau memang sutranya jauh. Tapi kalau ada sutra dekat dan dia semua mundur, maka dia mendekat ke sutra sebagaimana telah kita terangkan pada pertemuan yang telah lalu. Apakah sama hukumnya mengucapkan salam saat salat dengan salam ketika bertemu berdasarkan hadis yang kuat? Saya nggak tahu yang diinginkan salam apa ini pada saat salat. Apakah salam ketika selesai salat, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, atau salam yang biasa? Banyak kemungkinan yang diinginkan dalam soal ini. Kalau dia inginkan dengannya ucapan salamnya, apakah dibaca lengkap salam itu? Ya, maka di dalam uraian membaca salam, Syekh Al-Albani menyebutkan beberapa hadis. Kadang Nabi membaca assalamualaikum warahmatullah ke kanan, dan kadang membaca assalamualaikum warahmatullah ke kanan. Dan kadang beliau membaca assalamualaikum warahmatullah ke kanan, assalamualaikum ke kiri, sampai situ saja. Dan kadang beliau sebutkan Nabi membaca assalamualaikum sudah selesai. Itu ada beberapa kaifiat dan ada kaifiat lain. Cuman sebagian kaifiat, ya, ada perselisihan pendapat dalam pensahihan hadisnya. Ya, wallahu taala alam. Bagaimana kalau seseorang lupa dari satu rukun salat yang mengharuskan sujud sahwi, baru teringat ketika di bus penuh penumpang? Ya, di mana dia harus sujud sahwi? Kalau rukun itu tidak cukup dengan sujud saja. Rukun itu harus tambah rakaat. Rukun harus tambah rakaat. Kalau dia sudah di bus, maka dia tambah nanti satu rakaat kemudian sujud sahwi. Dia tambah satu rakaat sujud sahwi. Kecuali kalau sudah terlalu jauh jaraknya berpisah, misalnya sudah 1 jam baru ingat, maka dia ulangi lagi salat kalau sepanjang masih dalam waktu. Ya. Kalau sudah luar waktu, maka salatnya sudah syah insyaallah taala dan tidak apa-apa. Sebab asalnya dia lupa, dan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Bagaimana kalau seseorang, apa hukumnya mengkhususkan garis untuk meluruskan shaf? Mengkhususkan garis untuk meluruskan shaf itu tidak ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak pernah dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum, karena itu hukumnya adalah bid'ah. Dan memang ada hadis tentang masalah menggaris garisan, dan itu dijadikan sebagai sutrah, tetapi haditsnya lemah. Di dalamnya terdapat 2 cacat. Cacat yang pertama ada rawi yang tidak dikenal, dan cacat yang kedua ada kegoncangan di dalam sanadnya. Maka dilemahkan oleh banyak para ulama seperti Imam Al-Iraqi, Al-Hafidz Ibn Hajar, Syekh Al-Albani, Syekh Muqbil dan lain-lainnya dari para ulama ahli hadits. Di manakah sebaiknya disimpan sertifikat yang ada fotonya, misalnya ijazah, dokumen-dokumen penting lainnya, disimpan di dalam koper atau di dalam tempat yang tersembunyi, ya. Yang jelas jangan dinampakkan sehingga kelihatan. Kalau nampak, di situ baru
malaikat tidak akan masuk ke dalamnya. Di manakah sebaiknya disimpan buku-buku pelajaran yang ada foto dan gambarnya? Kalau buku-buku pelajaran itu foto dan gambar tidak pantas untuk dibiarkan seperti itu. Harusnya dicoret, ya, dibuang kepalanya dan seterusnya. Ya, sebab bukan perkara yang penting. Kalau masalah ijazah, dokumen penting, KTP misalnya atau SIM, ya, maka kita melakukannya karena darurat. Yang menanggung dosanya orang yang mengharuskan, ya. Orang yang mewajibkannya yang menanggung dosanya. Adapun kita melakukannya darurat. Ya. Tapi kalau buku-buku pelajaran, ya buku pelajaran milik dia. Kalau dia coret tidak ada yang melarangnya dan tidak ada yang memarahi dia. Harusnya dia coret, ya, sebab Nabi SAW mengutus Ali bin Abi Thalib dengan perintah Allah tad'a suratan illa tamasta. Jangan kamu tinggalkan gambar kecuali kamu hapus. Nah, ini perintah berlaku, ya, untuk semua orang dan di mana saja. Bagaimana hukumnya laki-laki yang memasukkan baju baik pada waktu salat maupun jalan untuk masuk kantor, pegawai dan seterusnya? Ya tergantung, ya, celananya yang dibawa. Kalau celananya yang dibawa itu lebar, tidak membentuk tubuhnya, ya, tidak membentuk auratnya, tidak menampakkan auratnya, maka tidak apa-apa dia masukkan, cuman bagusnya dikeluarkan, ya, ya, bajunya keluar. Dan saya nggak tahu apakah memasukkan baju itu ada bentuk menyerupai orang-orang kafir atau tidak. Dilihat itu adatnya siapa. Kalau ada bentuk menyerupai orang-orang kafir, maka hadits mengatakan man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia termasuk dari kaum tersebut. Wallahu ta'ala alam. Apa hukumnya salat di atas kendaraan, bus, pesawat dan lain-lainnya pada saat tiba waktu salat? Saya sudah terangkan kemarin, ya. Saya katakan bahwa kalau dia mampu untuk mencari tempat berdiri untuk salat, dia lakukan. Kalau tidak mampu, tidak ada tempat, maka dia duduk saja, ya. Salatnya duduk, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Kemampuannya cuma duduk, ya duduk saja, ya. Dan cara salatnya pada saat dia ruku, dia menundukkan sedikit kepalanya. Pada saat sujud, dia menundukkan lebih pendek daripada rukunya. Ya, demikian. Dan bacaannya sama semuanya. Bagaimana hukum kamera foto atau syuting yang membuat atau menciplak gambar? Menurut pendapat yang paling kuat di kalangan para ulama, itu hukumnya sama dengan gambar, ya, dan semuanya masuk ke dalam hadits-hadits yang melarang tentang gambar yang telah kita sebutkan pada pertemuan yang telah lalu. Apakah kalimat yang didahulukan setelah sholat istighfar atau takbir? Saya sudah terangkan tadi ada perselisihan di kalangan para ulama, ya, tentang hal tersebut. Ada yang mengatakan takbir dulu baru istighfar, ada yang mengatakan istighfar baru takbir. Kalau Syekh Mukbil melihat bahwa istighfar dulu baru takbir. Dan saya sendiri, ya, ketika melihat konteks hadis tersebut, melihat bahwa pendapat Syekh Mukbil rahimahullahu taala itu sangat tepat. Sebab dalam hadis Aisyah di situ disebutkan dengan kalimat setelah Nabi salat langsung beliau istighfar 3 kali. Kemudian membaca Allahumma antas salam dengan kalimat thumma. Kemudian thumma artinya setelah, tapi mungkin ada perantara. Maka dari hadis Ibnu Abbas membaca takbir, maka secara zahir mungkin takbir di antara istighfar dengan Allahumma antas salam. Jadi sekira letaknya di situ. Kalau dia ingin membaca istighfar dulu boleh, dia ingin membaca takbir dulu boleh, dia ingin baca istighfar di akhir zikir juga boleh. Ya, tidak ada larangan asalnya. Ya, setelah salat tidak apa-apa insyaallah taala, yang penting di belakang setiap salat. Apakah akhwat? Baik. Katanya belum jelas belum jelas tentang membaca ta'awudz dan istiftah sebelum Al-Fatihah. Saya katakan tadi bahwa membaca istiftah itu sunnah. Ya, hukumnya sunnah membaca istiftah. Jadi seorang pada saat salat dia takbiratul ihram, kemudian membaca doa istiftah, setelah itu membaca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim dengan beberapa sighah. Bisa membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bisa dia baca a'udzubillahil azizil al-hamid minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi, dan bisa dia baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Itu banyak bentuk-bentuk ta'awudz. Ya, dia baca ta'awudz, kemudian baca basmalah, kemudian baca Al-Fatihah. Ya, hukum doa istiftah hukumnya sunnah. Karena itu kalau seorang masbuk dan mendapati iman sudah membaca Al-Fatihah atau imamnya sudah membaca surah, maka dia tidak boleh membaca istiftah. Sebab mendengarkan imam membaca hukumnya wajib. Ya. Kalau imamnya sudah membaca Al-Fatihah, maka dia membaca Al-Fatihah juga.
sebagaimana yang telah kita terangkan tadi. Ya. Dia hanya membaca Al-Fatihah, tidak usah membaca istiftah. Kami pernah mendengar perbedaan pendapat tentang batasan aurat seorang lelaki. Tolong tunjukkan dalil yang menguatkan akan salah satu pendapat tersebut. Sebagian para ulama mengatakan bahwa aurat laki-laki antara pusar dan lutut. Dan sebagian para ulama mengatakan auratnya adalah kemaluan saya. Ya. Dan mereka mempunyai dalil-dalil. Imam Al-Bukhari, ya, beliau mengatakan bahwasanya hadis yang mengatakan aurat yang dari lutut sampai pusar itu lebih berhati-hati. Ya. Lebih berhati-hati. Ya. Dan Ibnu Al-Qayyim membagi aurat itu menjadi dua. Ada aurat mukhaffafah dan ada aurat al-mughallazah. Ada aurat yang mukhaffafah yang kadang bisa ditampakkan, yaitu lutut, pusar, di bawah pusar, dan mughallazah adalah kemaluan. Tetapi yang benarnya, wallahu taala alam, bahwa antara lutut dan pusar itu adalah aurat berdasarkan beberapa hadis, ya, yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani. Ada dari hadis Jarhad, ada dari hadis lain yang dari keseluruhan jalan-jalannya bisa dihasankan insyaallah taala. Nah, apa hukum seorang wanita yang salat menggunakan sarung yang agak tipis dan dapat menampakkan warna kulit kaki, tapi tempat yang dia gunakan salat insyaallah taala aman dari fitnah? Kalau sarungnya tipis dan menampakkan kaki, maka ini belum menutupi auratnya. Belum menutupi auratnya walaupun di tempat yang aman dari fitnah. Sebab syaratnya menutup aurat sebagaimana yang kita terangkan, harus kain yang tidak mensifatkan auratnya, yang tidak mensifatkan apa yang di belakang sarung atau di belakang kain. Ya. Dia harus kain yang tebal menutupi. Ya. Dan kita sebutkan juga di antara syaratnya adalah suci dan syarat-syarat yang telah disebutkan pada pertemuan yang telah lalu. Maka kalau kakinya kelihatan itu belum cukup, dia harus memakai, ya, kain yang double. Kalau misalnya tidak ada kain yang lain kecuali modelnya hanya seperti itu, atau dia ganti dengan kain yang lebih tebal yang menutupi seluruhnya dan tidak transparan. Bagaimana hukum kunut nazilah sampai menangis? Bagus, ya. Kunut nazilah sampai menangis itu menunjukkan khusyuk dan mendoakan saudaranya yang terzalimi, dan itu adalah perkara yang bagus, ya. Sebagaimana yang telah kita terangkan, dan ada ketentuan tentunya dalam kunut nazilah. Ya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salat juga kadang beliau menangis sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana bacaan pada saat sujud tilawah yang sahih? Tidak ada hadis yang sahih tentang bacaan khusus dalam sujud tilawah. Imam Ahmad berkata bahwa bacaan dalam sujud tilawah kalau dia di dalam salat sama dengan bacaan salat. Ya, sama dengan bacaan salat. Itu pendapat Imam Ahmad sebagaimana dalam As-Su'alat. Bagaimana hukum salat di belakang imam yang sarungnya tipis yang menampakkan auratnya? Kalau imam tersebut sarungnya tipis menampakkan auratnya, ya, dan tidak diketahui kecuali pada saat salat, ya, maka asalnya seorang salat di belakangnya, ya, salat di belakangnya dan salatnya syah. Adapun dia yang menanggung dosanya. Dan apa yang saya katakan itu tadi, hadis riwayat Bukhari Muslim, salatlah kalian, kalau mereka benar, salat pahalanya untuk kalian dan mereka, dan kalau mereka salah, maka pahalanya untuk kalian dan salahnya atas mereka. Apa hukum mihrab pada masjid? Hukum mihrab pada masjid adalah bid'ah. Dan mihrab itu tidak muncul kecuali di abad ke-6 Hijriah, sekitar itu. Di abad ke-6. Ya. Imam Suyuti itu mengarang kitab khusus tentang bid'ahnya mihrab. Dan perlu diketahui Imam Suyuti ini di antara para ulama yang paling bergampangan. Sehingga para ulama yang lain mengatakan Imam Suyuti itu hafibulain. Ya, artinya sembarang saja mengambil hadis. Bersama dengan bergampangannya beliau mengatakan mihrab itu bid'ah. Ya, tidak tahu kalau para ulama yang lain apa hukumnya. Ya, tentunya lebih berat dari itu. Karena itulah yang saya katakan di sini bahwa mihrab itu hukumnya adalah bid'ah, sebab tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah, para sahabatnya, tabi'ut tabi'in dan tabi'ut tabi'in, ya, dan baru muncul hanya di abad ke-6 sekitar itu. Wallahu taala alam. Bagaimana pelaksanaan salat bagi pelaut? Apakah dengan sempurna rakaatnya seperti orang mukim atau seperti salat safar? Kalau dia melaut, ya, itu artinya mengadakan, ya, perjalanan. Kalau dia sedang berada di atas perahu, sedang mengadakan perjalanan, maka hukumnya musafir. Hukumnya musafir. Dan dia mukim bukan di atas kapal, walaupun dia tinggal di situ, tapi asalnya dia melakukan perjalanan. Maka dia safar, maka dia mengqasar salatnya dan juga boleh menjamak salatnya. Wallahu taala alam.
Bisakah orang ketika membaca ayat-ayat selain Al-Fatihah dengan membuka mushaf? Tentang masalah membaca Al-Quran dengan membuka mushaf, membaca Al-Quran dari mushaf pada saat sholat, ya, ada perselisihan di kalangan para ulama tentang bolehnya saja, ya. Tentang bolehnya atau makruhnya, ya. Sebagian para ulama mengatakan boleh berdasarkan dengan asar dari Aisyah. Aisyah pernah baca dari mushaf. Ya, ini dalam salat sunnah saja, salat tarawih dan membaca mushaf. Ya, tapi kalau dalam salat wajib itu tidak ada pendapat dalam para ulama. Yang diperselisihkan itu hanya dalam salat tarawih atau salat sunnah. Kalau salat wajib dia baca dari hafalannya, dia membaca dari hafalannya. Ya. Tapi yang benar dalam masalah ini hukumnya adalah makruh. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fis salati la syughla." Sungguhnya dalam salat itu kesibukan yang sangat sibuk. Ini adalah pendapat yang dikuatkan oleh Syekhuna Muqbil rahimahullahu taala, dan Ibnu Hazm berlebihan dalam masalah. Ibnu Hazm mengatakan siapa yang membaca dari mushaf salatnya batal dan itu berlebihan. Apa yang menyebabkan pakaian yang diwantex dilarang untuk dipakai dalam salat? Wallahu taala alam. Yang jelas telah dilarang, maka kita hanya menerima, ya, dan menjalankannya. Adapun hikmah di belakang tersebut, ya, tidak harus kita ketahui hikmahnya. Kalau kita ketahui hikmahnya, alhamdulillah. Kalau kita tidak ketahui, sami'na wa ata'na. Kita mendengar dan taat. Apa yang menyebabkan dalam salat dilarang menggulung pakaian, ya, dan rambut? Mohon dijelaskan. Itu juga sama saja. Bagaimana bacaan tasyahud yang benar menurut syariat yang disunnahkan oleh Nabi? Ini saya sudah kasih rujukan kemarin. Diperiksa kitab Syekh Al-Albani sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun saya bacakan sekarang, ya mungkin tidak bisa untuk dihafalkan. Ya, bagusnya dia baca kitab itu sudah diterjemah, ya, sudah belasan kali dicetak di Indonesia, ya, maka dilihat buku terjemahnya dan dilihat konteks Arabnya, kemudian dihafalkan dari situ, insyaallah taala mudah, ya. Dan kalau tidak punya bisa pinjam dari temannya dan seterusnya. Saya lupa baca Al-Fatihah pada salat Jumat dan saya yakin bahwa saya memang belum baca Al-Fatihah. Apakah saya harus sujud sahwi sendirian sebelum salam? Ini masalah yang diperselisihkan oleh para ulama. Tentang masalah makmum yang lupa, apakah dia sujud sahwi atau tidak. Kalau Syekh Al-Albani berpendapat tidak wajib sujud sahwi, sebab tidak pernah dilakukan oleh para ulama as-salaf dan tidak pernah dinukil ada yang melakukannya. Kalau Syekh Muqbil berpendapat dia sujud sahwi sendiri, sebab dia kurang, ya, dia telah lupa, maka dia harus sujud sahwi. Itu pendapat Syekh Muqbil rahimahullahu taala. Ya. Dan saya sendiri enggak tahu yang mana yang benar dari dua pendapat ini. Wallahu taala alam. Saya lihat dalil-dalilnya, dua-duanya mempunyai dalil yang kuat dan saya tidak bisa menentukan yang mana yang benar saat ini. Iya. Kemudian di sini dari konteks pertanyaannya, katanya lupa membaca surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah kalau lupa dibaca itu bukan cuma sujud sahwi saja. Dia harus tambah 1 rakaat. Setelah imam salam, dia naik lagi 1 rakaat. Ya. Karena dia lupa baca Al-Fatihah. Makanya hati-hati. Jangan sampai ketinggalan membaca surah Al-Fatihah. Ya. Dan dijaga jangan sampai syaitan banyak memberikan was-was dan banyak memberikan ini. Kalau perasaan sudah baca, tidak usah ikuti perasaannya syaitan. Ya, sudah baca, yang jelas sudah baca. Kamu tidak punya dalil. Mana dalilmu? Saya belum baca. Saya yakin sudah baca. Begitu saja. Ya, kalau syaitan bilang kepada antum, ya fulan kamu bersikap waraklah, hati-hati. Saya enggak mau hati-hati, bilang saya begitu. Ya. Apa yang dibaca ketika sujud sahwi? Dan apakah ada bacaan khusus antara kedua sujud sahwi? Sudah diterangkan ya dalam kitab bahwa tidak ada doa khusus dalam sujud sahwi. Haruskah menunggu sampai imam selesai zikir pada salat fardu baru makmum membubarkan diri? Yang dijaga oleh makmum itu adalah menunggu imam ketika imamnya balik. Jadi imam itu begitu selesai salam, imamnya hanya membaca sepanjang istighfar dan membaca Allahumma antas salam. Setelah itu dia balik menghadap ke makmumnya. Pada saat imamnya belum balik, hendaknya makmum jangan bergerak. Kalau imamnya sudah balik, silahkan. Kalau dia mau bergerak, mau keluar. Kalau dia mau zikir. Ya, kenapa seperti itu? Hikmahnya
Nabi SAW kalau selesai sholat, beliau zikir seperti itu. Dia biarkan dulu perempuan pergi. Setelah perempuan pergi, Nabi balik. Dan para sahabat kalau sudah melihat Nabi balik, artinya boleh mereka keluar. Ya. Karena perempuan sudah pergi. Ya, demikian cara menjaga sholat berjamaah yang di situ perempuan hadir di dalamnya. Tidak seperti sekarang ini penuh dengan fitnah dan tidak tahu aturan. Ya Wallahul musta'an. Bagaimana jika matanya hanya dipicingkan? Kalau masalah menutup mata, kita katakan kemarin itu hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Apakah dia menutup semuanya atau menutup satu dari matanya? Ya. Itu hukumnya makruh. Ya. Sebab tidak pernah dinukil Nabi SAW memicingkan matanya dan semisal dengan itu. Bagaimana jika dalam sholat ada dari anggota badan kita yang sangat gatal? Apakah boleh kita menggaruknya? Dan kadang hal tersebut berulang pada anggota yang lain. Nah ini semua dari syaitan. Kalau gatal satu diikuti, akan ikut lagi yang lain. Ya begitu nanti. Maka sabar, seorang hendaknya sabar. Ya gatal itu bisa ditahan. Ya bukan seperti orang ditebas pedang harus tahan, enggak. Gatal itu bisa ditahan insyaallah. Nah ini dari was-was syaitan, maka hendaknya seorang khusyuk dan jangan banyak bergerak. Apakah boleh kunut pada salat? Baik sudah ya. Apakah wanita harus melepaskan rambutnya dalam sholat? Sudah diterangkan dalam kitab bahwa iya, dilepaskan. Bagaimana hukum berdoa memejamkan mata? Kalau berdoa memejamkan mata dalam rangka menghayati doa tersebut dan seterusnya, itu tidak apa-apa insyaallah ta'ala. Ya, yang kita bicarakan kemarin itu dalam sholat. Kalau pandangan diarahkan ke depan dalam sholat, apakah tidak menyibukkan dari sholat dan melihat orang-orang di depan? Kemarin saya rinci. Bahwa memandang ke depan itu boleh, memandang ke bawah boleh. Saya katakan bahwa kalau memandang ke depan menyibukkan dia, maka dia pandang ke bawah. Kalau dia pandang ke bawah, banyak permadani menyibukkan dia, maka dia pandang ke depan. Kan kemarin saya jelaskan dengan rinci. Apa ada dalil yang membolehkan seorang itu salat menghadap ke kuburan mayat yang baru dikubur kalau dia tidak sempat ikut salat jenazah? Ya ada dalil yang menunjukkan tentang hal tersebut. Haditsnya adalah hadits Aisyah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ada seorang perempuan yang biasa membersihkan masjid. Ya, dia meninggal di malam hari dan dikuburkan oleh para sahabat. Dan Nabi tidak tahu. Maka Nabi SAW ketika lama tidak melihat perempuan itu, dia tanya, ya di mana? Ya, maka mereka tanya sudah meninggal. Maka Nabi datang ke kuburannya, kemudian beliau sholat di kuburannya, sholat jenazah di kuburannya. Ini menunjukkan kalau kuburannya masih baru, ya ditanam, maka boleh ya salat jenazah bagi orang-orang yang ingin salat jenazah. Ya, wallahu taala. Bolehkah salat di belakang orang yang biasa minum ballo tapi dia tidak mabuk? Ya. Kalau dia pada saat salat dia minum pada saat salat, ya maka tidak boleh salat di belakangnya. Tidak boleh salat di belakangnya sebab dia dalam keadaan tidak sadar. Ya, dalam keadaan tidak sadar. Apakah tidak sadar keseluruhan atau sebagian? Tidak sadar keseluruhan atau sebagian. Sebab dalam Al-Quran dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian mendekati salat dan kalian dalam keadaan mabuk. Ya, dalam keadaan mabuk. Kemudian hendaknya mencari imam, ya mencari imam salat yang baik. Masa di masjid itu hanya peminum ballo yang menjadi imam? Ya. Saya kira ini adalah masalah yang kalau diketemukan sangat jarang sekali. Wallahu ta'ala alam. Bagaimana hukum salat di masjid yang punya jam dinding yang suaranya seperti suara gereja, suara bel gereja? Kalau hukum salat di situ, ya tidak ada masalah. Ya, salatnya syah dan benar. Ya, ada pun jam dinding yang menaruh di situ adalah kesalahan orang yang menaruhnya, kesalahan orang yang meletakkannya. Maka kewajiban orang yang punya masjid hendaknya jam dindingnya disingkirkan. Bagaimana hukumnya salat di belakang imam yang benar dan gerakannya cepat sekali sehingga kita makmum yang ingin menyempurnakan bacaan dan gerakan salat jadi ketinggalan, terburu-buru? Apakah tetap jadi makmum atau tinggalkan imam dan salat sendiri? Kalau imamnya cepat, dia mempercepat juga bacaannya. Ya. Dia mempercepat bacaannya. Demikian pula dalam membaca Al-Fatihah. Kalau imamnya terlalu cepat, dia membaca Al-Fatihah juga. Misalnya imamnya membaca Alhamdulillahirabbil alamin, dia ikuti Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan dia tunggu sampai selesai. Nah, nanti imamnya selesai langsung dia sikat Qul huwallahu ahad, langsung rukuk. Nah, ketemu sudah dia. Ya. Makanya kalau imamnya cepat,
dia membaca Alhamdulillahirabbil alamin, ikuti Alhamdulillahirabbil alamin. Dia membaca Ar-Rahmanir Rahim, ikuti Ar-Rahmanir Rahim. Sampai terakhir. Yang penting ukurannya jangan melampaui iman. Jangan melampaui iman. Kalau imamnya terlalu cepat, maka dia sempurnakan ya bacaannya, rukun-rukunnya, kemudian dia berusaha mengejar imam. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Wallahu taala a'lam. Bagaimana jika pembicaraan setelah salat itu cumbu rayu antara suami istri? Itu termasuk sesuatu yang diperkecualikan oleh para ulama. Termasuk sesuatu yang diperkecualikan. Sebab itu artinya menyambung silaturahmi dan menyambung hubungan baik antara suami istri, dan itu adalah perkara yang baik. Bagaimana jika kain lengan baju menutup pergelangan tangan? Bagaimana jika kain lengan baju menutup pergelangan tangan? Ya tidak apa-apa kalau kainnya menutup pergelangan tangan, misalnya ada kancinya, tidak apa-apa insyaallah taala. Yang terlarang itu kalau dilipat. Ya Allah taala alam. Ada seorang ustaz yang apabila salat berjamaah selalu membawa anaknya yang sudah berumur 2 tahun. Dan pada saat salat anaknya itu berlalu lalang di depannya pada salat berjamaah. Pertanyaan apa hukumnya? Dan apa yang dilakukan? Kalau anaknya berlalu lalang di depan dia, itu salah. Harus ditahan anaknya. Tidak boleh lalu di depan dia. Tetapi kalau di depan orang yang salat, tidak apa-apa dia berlalu. Tetapi kalau anaknya kebiasaan seperti itu, maka harus diberi pelajaran. Sebab masjid itu ya, dia datang hendaknya datang dalam keadaan beradab dan datang ke masjid ya gunanya supaya dia senang dengan ibadah, senang dengan syiar-syiar Islam, tetapi dia diajar dengan adab yang baik. Maka kalau dia belum beradab, hendaknya ditaruh di rumah, atau kalau dia datang ke masjid kemudian melakukan perkara yang tidak baik, maka hendaknya langsung diberi adab supaya dia menjadi orang yang beradab. Ya. Bagaimana dengan di Masjidil Haram yang biasanya kita lihat banyak orang yang berlalu lalang di depan orang yang sholat pada saat ibadah haji. Wah, itu kesalahan. Ya, itu kesalahan dan bukan hujjah itu. Masa menjadikan hujjah lihat orang? Ya. Yang kita ikuti adalah dalil, jangan melihat orang. Ya. Bagaimana jika kita memasang gambar pemandangan pohon-pohonan dalam rumah? Tidak apa-apa kalau memasang gambar pemandangan pepohonan di rumah, ya, tetapi jangan sholat menghadap kepadanya. Nanti sholat menghadap ke pemandangan, akhirnya ya, berpikir seakan-akan di bawah pohon. Kalau tidak sholat di situ tidak apa-apa insyaallah. Kalau hanya sebagai hiasan, itu insyaallah taala tidak apa-apa. Apakah termasuk musbil jika kita membungkus seluruh tubuh dengan sarung pada saat tidur? Kalau dia pada saat tidur tidak apa-apa insyaallah taala. Tetapi kalau kakinya terbuka itu lebih utama. Kecuali kalau misalnya dia takut nyamuk dan seterusnya, ya maka tidak apa-apa insyaallah taala. Sebab ini bukan dalam kategori dia memakai terus. Sebab dia muasanya dalam keadaan darurat untuk menghindari nyamuk dan seterusnya, untuk menghindari dingin atau yang semisal dengannya. Bagaimana menegur bacaan imam yang selalu salah ditinjau dari sisi makhrajnya? Kedua, dari sisi lanjutan ayat. Ya, kalau dari sisi makhrajnya ya sulit untuk diperbaiki, sebab makhrajnya memang tidak bisa benar. Ya, kita benarkan dengan makhraj yang benar, dia tidak bisa mengikuti ucapan kita. Tapi kalau masalah lanjutan ayat, dia lupa lanjutannya, ya kita baca lanjutannya supaya dia ingat. Ya, demikian harusnya. Bagaimana dengan meniup debu atau mengusapnya ketika mau sujud? Dan ini kadang dilakukan lebih dari 1 kali. Ya. Tidak apa-apa kalau hal tersebut dibutuhkan. Tetapi kalau dia mampu bertahan dan dibiarkan, itu lebih utama. Dan antum sudah dengar bagaimana para sahabat kadang mengambil kerikil, dia biarkan di tangannya sampai dingin. Begitu dia mau sujud, dia taruh di dahinya supaya ketika sujud, dia sujud di atas kerikil yang dingin. Pada saat posisi matahari yang sangat panas, ya, dan banyak hadits yang semisal dengan itu. Sekiranya tidak apa-apa insyaallah taala, sepanjang tidak menyibukkan diri dari salat. Apa hukumnya salat memakai kaos yang tidak berkerah dan baju kuning? Kalau bajunya ini menutupi auratnya, tertutup auratnya, tidak apa-apa insyaallah taala. Ya. Tetapi sekali lagi, hendaknya seorang itu memakai pakaian yang paling indahnya. Ya. Memakai pakaian yang paling indahnya. Ya, masa pergi ke sekolah, pergi ke ini pakaian baik, tidak mungkin dia pakai kaos oblong pergi sekolah, ya kan? Ya. Maka demikian pula hendaknya dia salat memakai pakaian yang paling bagus. Ya bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Wahai anak Adam, ambillah perhiasanmu setiap
masuk masjid. Wallahu taala alam. Bagaimana dengan baju yang bergambar dan dicelup untuk menghilangkan gambarnya? Kalau dicelup menghilangkan gambar itu cara yang salah. Ya. Ya, cara menghilangkan gambarnya, ya, dibuat dengan cara yang lain, jangan pakai cara yang celup. Terlalu banyak jalan ya untuk menghilangkan gambar itu. Bagaimanakah cara bertobat apabila membawa gambar ke masjid? Apabila jatuh, uangnya sementara sholat. Ya. Kalau dia tidak tahu, kalau misalnya dia tidak tahu ada uang kemudian jatuh, maka insyaallah taala dia dapat udzur. Ya. Kemudian apabila sengaja dia seperti itu, maka itu terhitung dosa kecil, ya, dan bukan terhitung dosa besar. Akan tetapi dia memperbanyak ibadah, ya, memperbanyak wudu dan memperbanyak salat nafilah sehingga dosa-dosanya terhapus. Innal hasanati yudhibnas sayyiat. Sungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menghapuskan kejelekan-kejelekan. Apakah membaca surah Al-Quran setelah Al-Fatihah didahului oleh bismillah kalau langsung membaca atau apakah dikeraskan atau tidak? Bismillah itu dipermasalahkan dikeraskan atau tidak, itu dalam surah Al-Fatihah saja. Selain dari surah Al-Fatihah tidak dikeraskan. Tidak dikeraskan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, membaca bismillah itu dibaca apabila, ya, membaca bismillah itu hanya apabila membaca surah dari awalnya. Membaca surah dari awal, tidak apa-apa, dia baca bismillah. Dan ada sebagian para ulama mengatakan tidak usah baca bismillah secara mutlak, sebab bacaan dalam salat itu satu rangkaian penuh. Ya, satu rangkaian penuh, dari awal saja kita baca, dan setelahnya tidak apa-apa insyaallah ta'ala tidak dibaca. Ya, tapi ya dia membaca bismillah di awal surah itu lebih bagus insyaallah ta'ala. Kemudian kalau dia membaca dari pertengahan surah, maka tidak disyariatkan untuk membaca bismillah. Wallahu ta'ala alam. Iya. Doa setelah wudu, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Apakah ada keutamaan tersendiri jika membaca doa ini? Mohon penjelasannya. Ya, keutamanya sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri secara mauquf yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasai dalam Amal Al-Yawm wal Laila, Imam At-Tabarani dalam Kitab Ad-Du'a, Tamam Ar-Razi dalam Al-Fawaid, dan lain-lainnya mengatakan bahwasanya siapa yang berwudu kemudian membaca doa itu tadi, subhanakallahumma bihamdik, la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, maka akan amalannya ini akan dicetak dalam suatu cetakan dan disimpan di bawah arsy Allah Subhanahu wa taala dan tidak pecah sampai hari kiamat. Ya. Itu perkataan Abu Sa'id Al-Khudri dan mempunyai hukum marfu'. Apakah boleh berdoa sesudah adzan seperti doa untuk orang tua, doa selamat dari fitnah dajjal dan doa lain-lainnya? Kalau doa setelah adzan, artinya doa antara adzan dan qomat. Itu boleh. Kalau doa i'tibar antara adzan dan qomat. Tapi kalau dia khususkan doa setelah membaca Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah, dia baca doa terus di situ dia khususkan, seakan-akan ada keutamanya, itu tidak boleh. Ya. Ada syariat berdoa itu antara adzan dan qomat. Ya, wallahu taala alam. Bagaimana tata cara sujud sahwi yang dilakukan 2 kali? Setelah 1 kali sujud, kita duduk dan membaca doa iftiras atau diam saja. Tidak ada bacaannya. Kalau sujud sahwi dia sujud saja. Sujud, tidak baca doa, bangun, tidak baca doa, sujud, tidak baca doa, bangun, juga tidak baca tasyahud, setelah itu langsung salam. Langsung salam. Demikian sujud sahwi. Di manakah dimulai mengatur shaf? Sebelah kanan atau di tengah? Itu perkara ijtihadiyah dan perkaranya mudah. Di mana saja dia mulai, yang penting shafnya dia atur. Yang penting dia mulai diatur. Kemudian kalau dia bersaf dari tengah itu lebih bagus, ya, sebagaimana yang saya telah terangkan tadi, sebab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasanya salat beliau berada di tengah makmum. Dan kalau makmumnya mau berada di pinggir di sebelah kanan, maka itu juga bagus sebab mempunyai keutamaan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala mayaminis sufuf. Sungguhnya Allah dan para malaikatnya memberikan salawat bagi saf-saf yang di kanan. Dalam hadis disebutkan hati-hati kalian akan berselisih. Apa maksudnya? Ya maksudnya secara zahir. Mungkin karena dia berselisih, tidak lurus safnya, akhirnya betul-betul berselisih hatinya. Ya, akan berselisih hatinya. Ini menunjukkan pentingnya meluruskan saf, ya, dan salah satu sudut yang menunjukkan pentingnya perkara tersebut. Apakah jika makmum semuanya wanita, apakah boleh menegur imam wanita dengan bertasbih
tidak dengan tepuk tangan. Hendak kalau dia perempuan, makmumnya perempuan semua, ya maka dia menegur dengan bertepuk tangan. Ya. Dia menegur dengan bertepuk tangan, walaupun imamnya perempuan. Ya. Wajibkah melakukan salat tahiyatul masjid jika taklim telah dimulai dan dikhawatirkan terganggu dalam salatnya? Apakah tetap melaksanakan salat tahiyatul masjid? Iya, salat tahiyatul masjid itu hukumnya wajib sebagaimana yang disebutkan tadi. Apakah tatkala membaca doa setelah adzan disyariatkan mengangkat tangan? Tidak disyariatkan mengangkat tangan, tidak ada dalil. Sebab itu doa terikat dengan waktu. Ya, terikat dengan waktu, yaitu setelah adzan. Ya. Maka butuh dalil. Kalau ingin berdoa mengangkat tangan di situ butuh dalil dan tidak ada dalil. Tolong diulangi tambahan doa tatkala menjawab adzan dengan lafaz syahadatain. Pada lafaz syahadatain, raditu billahi rabban wa bil amidina wa bi Muhammadin nabiyya. Di mana ke posisi imam pada saat wanita pada jamaah sama wanita? Imamnya boleh dua posisi. Imam perempuan boleh berada di tengah-tengah perempuan. Misalnya perempuan satu saf ya. Imamnya berada di tengah-tengahnya. Itu boleh. Dan boleh imamnya sama dengan laki-laki. Maju satu orang dan yang lainnya di belakang. Itu dua cara bagi perempuan. Kalau laki-laki ya seperti yang biasa saja. Kalau perempuan punya dua cara. Bisa di tengah dan bisa di depan. Kita katakan bisa di depan, bisa di tengah dengan dalil hadits Aisyah. Beliau mengimami perempuan dan beliau berada di tengah-tengah. Ya, dan kita katakan boleh dia di depan dengan dalil umum. Ya, dalil umum asalnya Nabi mengimami begitu dan asalnya berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Apa hukumnya bagi orang yang membaca surah Al-Ikhlas setiap selesai membaca surah pertama di rakaat kedua? Sebab ada hadits yang menjelaskan keutamaan orang yang membacanya akan masuk surga. Memang ada hadits, tapi yang saya ketahui haditsnya itu disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsir surah Qul Huwallahu Ahad dan saya lihat dari sanad-sanadnya lemah. Ya, saya lihat dari zahir sanad-sanadnya lemah, itu keputusan sementara. Cuman dari secara global memastikan tidak disyariatkan, itu butuh mengumpulkan jalan-jalan hadits secara keseluruhan. Wallahu taala alam. Bagaimana jika bacaan Al-Fatihah diulang karena lupa atau ragu-ragu? Kalau lupa, ya, maka harus diulang. Kalau ragu-ragu, maka dibangun di atas keyakinan. Yang mana dia paling condong? Kalau dia condong sudah baca, dia baca. Kalau dia ragu, ya, seimbang, maka dia tinggalkan saja. Artinya sudah baca, begitu. Apakah boleh membaca doa saat rukuk seperti membaca doa umum ketika sujud? Pada saat rukuk juga boleh membaca doa dengan keumuman hadits yang ada, tetapi paling bagusnya dia membaca doa pada saat sujud. Ya, dia membaca doa pada saat sujud. Jika salat berjamaah, akhwat semua, yang mana lebih afdal? Di shaf depan atau di belakang? Ya, kalau semuanya perempuan, yang paling utama adalah di shaf paling depan. Di shaf paling depan. Ya, wallahu taala alam. Apakah ada takbir sebelum sujud? Takbir. Apakah ada takbir sebelum sujud? Sebab kawan saya menanyakan itu, ada, dan dia membaca di buku Hasan dan Abdul Qadir Hasan. Kenapa jauh-jauh? Di buku Syekh Al-Albani ada takbir sebelum sujud. Tapi sekali lagi saya katakan, seluruh takbir selain dari 4 tempat itu, semuanya dalam hadits yang lemah. Itu kaidah yang saya sudah sebutkan pada pertemuan yang telah lalu. Saya kira waktu sudah terlalu sore. Mudah-mudahan pertemuan kali ini bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan manfaat pada apa-apa yang kita dengar, dan menjadikan kita sebagai orang-orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya, dan tidak menjadikan apa yang kita ketahui sebagai bencana terhadap kita. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahu wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.